Ya halo Sobat Numbar, masih di sini bareng saya ANH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Iya, terima kasih buat sobat yang sudah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena di sini kita bukan sekedar bicara tips dan trik, tentu juga ada hadiahnya nih ya. Hadiahnya ada kamera B Pro 5. Nah ini penampakannya, kamera cocok buat kamu yang hobinya jalan-jalan di luar, bisa buat foto di dalam air kalau di sini keterangannya. Untuk kameranya ada 16 megapiksel, kualitas gambarnya pasti bagus. Terus untuk hadiah yang keduanya juga ada jam tangan. Caranya gimana untuk dapetin giveaway? Tetap pantengin di channel YouTube Nubar Pro ini ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, sesi keempat dari episode ke-7, kita akan bincang literasi Kang ya. Iya benar. Nah, untuk tema pembahasan kita kali ini adalah mengapa harus nama pena. Gitu Kang ya. Iya. Karena emang kebanyakan dari penulis itu sebetulnya menampilkan ya namanya bukan nama aslinya gitu Kang ya. Benar, ada yang nama asli, ada yang disingkat, ada yang nama samaran. Ketika mencantumkan nama pena itu memang diwajibkan nama samaran atau gimana? Tentu penasaran ya. Nanti bakal dijelaskan sama Kang DJ tentunya. Oke, silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Aan. Baik Sobat Nubar, bincang literasi kita kali ini adalah membahas tentang masalah nama pena. Mungkin itu tidak asing bagi Sobat Nubar semuanya. Karena apa? Karena bagi Sobat Nubar yang biasa dengan antologi, yang biasa dengan tulis-menulis, event-event dan lain sebagainya, pasti dilepas dari nama pena itu kan yang selalu ada. Dan nama pena ini sangat luar biasa untuk kalangan anak milenial zaman sekarang. Karena mereka biasanya itu menggunakan nama pena tapi dia tidak ngerti tentang asal usul. Yang penting namanya bagus, udah aja namanya keren, udah aja seperti itu. Jadi nama pena ini Sobat Nubar bukan sembarang nama, harusnya seperti itu. Dan nama pena ini adalah kebanyakan dipakai oleh penulis penulis fiksi itu paling banyak yang dipakai itu. Kalau buku non fiksi biasanya itu jarang menggunakan nama pena. Iya, ada juga yang biasanya disingkat dari nama itu orang-orang yang non fiksi. Kalau fiksi banyak nama pena yang jauh dari nama yang sebenarnya, dari nama aslinya itu biasanya mereka mengambil dari filosofi hidupnya mungkin dan lain sebagainya, atau yang dikasih pemberian atau menurut dia itu cocok, pas, cakep, ya udah dipakai. Nah, ada juga yang ini di Sobat Nubar di dalam event-event antologi itu sering buku satu namanya A, buku duanya B, ketiganya C, ya? Keempatnya A lagi. Ini kadang-kadang dengan foto yang sama, dengan dia juga gitu ya. Ini ada yang gonta-ganti seperti itu. Boleh nggak sih seperti itu? Ya silakan saja, itu diperbolehkan saja. Tapi ingat dengan catatan, ketika Anda menjadikan seorang penulis dan polisi menjadikan sebagai profesi, maka tetapkan satu nama pena Anda. Kenapa? Alasannya karena nama pena kalau sudah menjadikan buku solo, buku sendiri, kita sendiri nih Kang menulis dalam satu buku, kalau ganti-ganti terus jati diri kita akan hilang. Itu karena nama pena identitasnya. Iya, nama pena ini kan abadi Kang. Kalau saya peraturan yang baru itu, kalau saya nggak salah dengar, peraturan baru itu nama kita akan abadi di Perpusnas yang berpusat di London sana itu adalah 50 tahun. Itu jadi 50 tahun ini misalnya di buku A nih, itu 50 tahun. Ketika sudah 50 tahun itu hilang nama pena yang buku A, maka ketika kita ada buku yang kedua, ketiga, setiap tahun ada buku, maka itu terus ada karena kita itu umurnya sampai 50 tahun Kang di sana. Nama misalnya ANH dengan buku trik mudah menjadi podcast misalkan. Iya, nah, contohnya. Iya, itu ya misalkan. Udah 50 tahun itu hilang Kang. ANH dengan buku podcast itu. Tapi kalau Kang Aannya setiap tahun itu selalu ada karya yang keluar yang diabadikan oleh Perpusnas, insya Allah itu akan abadi dan terus-terusan akan ada terus gitu. Ini sangat luar biasa. Jadi bagi Sobat Nubar yang masih
galau dengan nama pena, masih berubah-ubah dan masih mencari filosofi, maka segera tetapkan nama pena Anda. Tapi ingat, bagi sobat nubar yang profesinya adalah sebagai misalkan nama pena ini, ketika nama itu dijadikan sebagai kenaikan pangkat dan lain sebagainya, jabatan dan lain sebagainya, atau kredit poin, maka lebih baik pakai nama asli. Itu lebih aman itu kan, karena saya suka ada nih yang guru-guru ketika itu dia pakai nama pena, tapi ketika di sertifikat pengen nama asli. Saya katakan, Bu, ini di buku covernya namanya nama pena, tapi di sertifikat pengen nama asli. Maka ketika dicocokkan ya nggak akan sama. Ketika gini Kang, yang lucunya lagi, di sertifikat nama asli tanpa gelar, di cover buku nama pena, di biodata nama pakai gelar dari mulai haji, haja sampai gelarnya di semuanya ada. Nah, ini kan lucu sekali. Jadi dalam satu kali event dengan 3 nama yang dimasukkan, sertifikat, cover sama biodata itu berbeda akhirnya. Nah, ada juga yang lucu lagi adalah ketika di covernya itu nama pena, di biodata namanya nama asli. Nah, ini suka bikin bingung, kadang-kadang suka request. Misal PJ-nya, Kang, tolong ini nama penanya, ini nama aslinya. Kata saya, tujuannya untuk apa ada nama pena dan nama asli? Ya, kalau di cover pakai nama pena, nanti di biodata pakai nama asli, seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Atau di bukunya namanya nama pena, di sertifikat nama asli. Jadi ketika kita mau ngirim ngepak barang, packing barang itu namanya Siti. Pas di sertifikat namanya Murni, kan bingung jadinya punya siapa sertifikat ini, karena nggak ada pemiliknya. Di buku adanya Siti, tidak ada Murni, tapi sertifikat keluar Murni. Nah, ini sesuatu hal yang paling sangat luar biasa, bikin sibuk bikin sibuk si bagian penerbit. Nah, jadi untuk sobat nubar, mulai sekarang yuk tetapkan nama pena itu untuk menjadi suatu keabadian, jangan diubah-ubah lagi. Kalau dia sudah menggunakan nama penanya A, ya udah A seterusnya, dan A itu menjadi suatu ciri khas pribadinya dia, bahwa oh iya, dia adalah seorang penulis. Nah, itu Kang. Nah, karena di sini ada beberapa maksud digunakan nama pena. Apa saja sih maksud dan tujuan dari nama pena itu? Yang pertama adalah menyamarkan identitas asli demi alasan keamanan. Itu zaman dulu Kang. Kalau zaman dulu seperti itu ya. Yang nggak disalahgunakan. Iya, zaman dulu itu kan misalkan ada banyak penjajah ya, banyak orang-orang yang istilah kalau kita nulis buku mengkritik tentang pemerintah, maka kita akan hilang gitu kan. Tapi dengan nama samar itu susah dilacak. Itu ini siapa sih penulisnya misalkan. Kalau dulu kan bukan dipublish seperti sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin dia menulis lembaran kertas dibagi-bagikan dengan nama pena, kan susah untuk dilacaknya itu. Jadi yang pertama adalah sebagai menyamarkan identitas asli demi alasan keamanan akibat dari tulisannya. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya adalah kan nih maksud dan tujuan digunakan sebagai nama pena adalah untuk menciptakan sebutan yang unik. Nah, ini unik. ANNH, saya juga bingung. Apa N dan H atau NHA, NH gitu kan, ini masih bingung apa NH itu singkatan atau emang nama kan, seperti itu. ANNH. Singkatan aja sebetulnya. Iya, atau saya DJ gitu kan. DJ Supriyanto, itu juga kan orang bingung. DJ itu nama asli atau apa? Nah, itu orang bikin unik lah istilahnya, untuk unik. Nah, yang ketiganya adalah menyamarkan gender. Nah, itu untuk menyamarkan gender. Dulu J.K. Rowling ini adalah naskahnya ditolak gara-gara penulisnya adalah seorang perempuan. Oh gitu. Iya, ditolak Kang, karena di sana tuh tidak diakui penulis perempuan itu. Zamannya beliau ini. Nah, setelah dia diubah namanya menjadi J.K. Rowling, kan kita berpikir dia laki-laki ya. Rolling gitu kan, Rolling Stone. Sebenarnya jadi kita, laki-laki, ternyata dia seorang perempuan. Tapi ketika naskahnya diterbitkan dan itu bukunya meledak, dia baru membuka jati diri bahwa dia seorang perempuan. Itu luar biasa. Nah, ini kasusnya yang sudah terbukti seperti itu, bahwa untuk menyamarkan gender, karena ada di beberapa negara yang misalkan seorang perempuan itu enggak, iya, tidak bisa untuk menjadi penulis, misalkan seperti itu Kang. Nah, yang selanjutnya adalah mengklasifikasi antara penulis dan karyanya, khusus beberapa nama pena. Jadi untuk mengklasifikasi penulis dan karya, misalkan gini,
Kalau DJ Supriyanto dia mengklasifikasikannya adalah identiknya dengan buku-buku remaja. Gitu. Jadi ini kelasnya kelas remaja. Nah, ketika ada yang namanya adalah hampir sama, mungkin bukan DJ tapi DJ Supriyanto, tapi ternyata dia seorang fiksi, itu sudah beda. Klasifikasinya sudah ada pembeda tuh. Nah, ini tujuannya seperti itu, Kang. Jadi ada sesuatu pembeda untuk mengklasifikasikan ya sebuah nama pena tersebut. Nah, ada juga ini yang tujuannya adalah menciptakan merek dari diri untuk pasar. Jadi ambil contoh, kalau mereka udah menggunakan, kalau dulu yang paling laku itu di dunia perbukuan, saya itu adalah Gol Agong. Nah, biasa mungkin orang sekarang dibilang Gol Agong, Gol Agong gitu ya. Nah, Mas Gong ini adalah namanya unik, Gol Agong itu. Jadi atau ada Tere Die gitu ya, yang udah familiar, atau Tasaro GK gitu ya, Asma Nadia, Pipit Senja, banyak lah ya nama-nama yang menggunakan nama pena sebagai apa? Sebagai menciptakan merek diri. Untuk apa itu? Untuk pasar. Jadi mereka lebih kenal dengan nama pasarnya dibanding nama aslinya. Iya, seperti nama itu. Nama penanya lebih terkenal. Iya, ini sangat luar biasa dari nama pena. Jadi untuk Sobat Nubar, sah-sah saja menggunakan nama pena, tapi lebih sah lagi ketika Anda, Sobat Nubar, tidak mengubah-ubah nama pena tersebut. Jangan sampai dalam 1 tahun menerbitkan 5 buku, 5 nama nanti yang keluarnya kan membuat kerancuan, membuat kita, ini siapa sih penulisnya, fotonya itu juga tapi dengan nama yang berbeda. Nah, ini menjadi menyulitkan diri. Kenapa? Karena misalkan ambil contoh, sudah berapa buku yang terbit? 5. Apa aja? Kok ini beda gitu kan namanya, ini namanya Santi, itu Susan, ini Sinta misalkan. Itu kan udah orang tidak mengakui lagi, bukan tulisan kamu, ini tulisan orang, namanya juga udah berbeda. Nah, di sini adalah silakan pakai nama pena, nama samaran, nama untuk mendongkrak di pasaran. Catatan, nama itu harus satu, abadi gitu, tidak diubah-ubah lagi. Apapun jenis bukunya silakan, misalkan. Ada juga yang menggunakan nama pena itu ketika dia misalkan, saya pengen nulis non fiksinya namanya A, tapi nulis fiksinya namanya B, tapi itu tidak jauh dari nama A. Itu ada yang seperti itu. Artinya ketika dia namanya itu A, ketika menulis di buku, misalnya di buku non fiksi namanya adalah Rudi Hartono misalkan. Nah, ketika di fiksinya misalkan Rudi Har. Itu Rudi Har misalkan, sebagai dia dinamakan karena dia di non fiksinya ada sebagai kredit poinnya dia, dan di fiksinya ada sebagai hiburan misalkan untuk menghibur baik dirinya ataupun orang lain. Sehingga menggunakan Rudi Har misalkan. Atau ada juga di sini mungkin ada yang kenal ya dengan nama-nama di sini, atau ada yang belum kenal juga mungkin ada di sini. Ya, seperti apa? Hamka. Nah, ini Hamka ini kan luar biasa ya. Hamka ini seorang tokoh yang dia karyanya sangat memoir. Karyanya itu harganya sudah jangan ditanya lah gitu ya. Karena sangat luar biasa gitu. Jadi Pak Hamka ini seorang tokoh yang sangat luar biasa berkiprah di dunia sastra. Beliau tokoh agama yang sangat kuat, tapi sastra juga kuat. Ini luar biasa, Kang. Jadi di sini nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi di sini namanya Hamka, kok jauh banget gitu ya, tapi nama pena seperti itu. Walaupun beliau pernah dipenjara dan sebagainya karena tulisannya, padahal udah pakai nama samar masih juga, karena tadi ya ciri-ciri tujuannya kan adalah untuk menyamarkan gitu ya, agar si penulis ini karena menulis sesuatu sehingga dia samarkan agar tujuannya tidak terintimidasi itu, Kang, yang dipenjara disebut. Tapi tetap paham itu pernah dipenjara itu, Kang. Pernah itu ya, dan nulis bukunya. Karena tulisannya. Iya, karena tulisannya. Atau dengan Bunda N. Hadini almarhumah ya, semoga Allah merahmati dengan karya-karya beliau. Bunda N. Hadini dengan namanya itu Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukantin. Jadi di sini ada N. Hadini, saya sejak SD membaca, Kang, karena di perpustakaan SD itu tahun 88, 89 saya udah sekolah itu. Buku N. Hadini sangat luar biasa di perpustakaan milik negara itu. Sangat, mungkin Kang Aan pernah baca N. Hadini karya-karyanya. Bukunya tipis-tipis.
Belum sih. Belum ya, itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita membaca buku-bukunya beliau, itu bukunya kan buku cerita ya, buku Iya. fiksi. Tapi itu apa ya, mengena. Itu jadi semua kalangan itu menikmati bacaan tersebut. Ini Bunda Ana Hadini itu sangat luar biasa bukunya. Jadi dinikmati lah.